Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan masalah teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang akad jual beli dan ijab kabul serta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya videonya teman-teman. Jual beli. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan ini sudah lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al-ba'i, yang berarti memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti, atau bisa disebut juga dengan tukar menukar barang. Praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Quran mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dasar hukum jual beli yang pertama, Al-Quran. Dasar hukum jual beli diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislul riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa man ja'ahu maw'idun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya itu terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Berikut dasar hukum jual beli yang diatur dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Laifah bin Rafi radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar dan ditasih oleh Hakim. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' memiliki arti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan, kaum muslimin telah sepakat diperbolehkan jual beli atau bai karena mengandung hikmah yang mendasar. Rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama, harus adanya penjual dan pembeli atau akidain. Yang kedua, harus ada barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, harus ada alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. Syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Syarat penjual dan pembeli atau akidain. Jual beli dianggap sah apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus balik.
Yang kedua, keduanya berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros atau tidak suka membazirkan barang. Yang keempat, bukan paksaan, yakni kehendak sendiri. 2. Syarat barang jual beli atau maqud alaih. Terdapat beberapa syarat barang yang diperjualbelikan. Di antaranya, yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu suci. Yang keempat, milik penjual. Artinya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, dan lain-lain. 3. Syarat jual beli online berikut ini terdapat beberapa syarat jual beli online, yaitu yang pertama, penjual harus melampirkan foto produk. Yang kedua, menyertakan spesifikasi secara lengkap. Yang ketiga, menyediakan garansi jika ada kecacatan. Pengertian ijab kabul. Ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual dalam mengutarakan keinginannya. Sedangkan kabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pembeli dalam menerima akad tersebut. Dalam jual beli, ijab kabul merupakan bagian penting yang harus dipenuhi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak sah akad jual beli kecuali dengan syigat atau ijab kabul yang diucapkan. Syarat ijab kabul. Yang pertama, ijab harus sama dengan kabul. Yang dimaksud sama di sini adalah sama dalam ukuran atau kuantitas, sifat, tempo, dan lainnya. Yang kedua, ijab harus bersambung dengan kabul di majelis akad. Dan yang terakhir, lafaz atau perbuatan yang menunjukkan ijab kabul harus jelas. Sebaiknya, bahasa dan kebiasaan setempat dapat mengetahuinya. Berikut adalah larangan dalam ijab kabul. Yang pertama, yaitu ada riba atau yang bisa kita kenal dengan bunga, yaitu memperoleh keuntungan dari transaksi dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bunga atau riba. Yang kedua, ada muror, ketidakpastian atau kegelapan, yaitu melakukan transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau kegelapan mengenai barang yang diperdagangkan atau harga yang disepakati. Yang ketiga, itu ada maisir atau perjudian, yaitu melakukan transaksi yang bersifat perjudian, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan kekalahan pihak lain. Yang keempat, itu ada haram atau yang diharamkan, yaitu melakukan transaksi yang melibatkan barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol, babi, atau barang-barang lain. Yang kelima, itu ada maisir atau perjudian, yaitu melakukan transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi, di mana keuntungan didapatkan secara tidak jelas atau tidak pasti. Yang keenam, itu ada ghosh atau penipuan atau tipu daya, melakukan transaksi dengan cara menipu atau memanipulasi pihak lain atau menyembunyikan informasi. Yang ketujuh, itu ada transaksi yang melanggar hukum dan etika dalam Islam, melakukan transaksi yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan etika Islam, seperti transaksi yang merugikan atau menindas pihak lain. Oke, selanjutnya ada dalil ijab kabul. Dalil ijab kabul adalah kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi yang terdapat pada kisah surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, selanjutnya ada doa berdagang menurut Rasulullah. Doa ini biasanya dipakai oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin memulai berdagang, yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ang tarzuqani rizqan halalan wasi'an thayyiban min ghairi ta'biu wala masyaqqati wala dhairi wala nasabi innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu agar engkau melimpahkan rezeki kepadaku, rezeki halal, luas tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Mau dong satunya. Boleh. Semuanya deh. Oke dulu ya. Berapa ya harganya? Jadi satunya itu 2.000. Nah, karena kakak punya rumah berarti 10.000. Oh, pas banget. Aku 10.000. Oke, tunggu ya kan. Boleh ya, saya senang sate ayam ini kayak saya terima satenya terima ada berapa uangnya mas, terima kasih kak, semoga mengenyangkan, pasti mengenyangkan, terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalam.